tidak menjaga diri dari pertemuan dengan lawan jenis. Bebas ketemu di mana saja saling sapa, satu ruangan berdua biasa saja. Gak menjaga diri dari itu. Misalkan kalau laki-laki berdua nih di kantor, berdua cuman sama teman perempuannya di satu ruangan. Kalau yang beriman, ini dua-duanya misah ini. Yang satu perempuan keluar, yang laki-laki keluar. Sudah. Bukan santai, tenang, saya sudah beristri, dia sudah bersuami. Aman. Aman dari mana? Justru perzinahan itu lebih banyak terjadi di antara mereka yang sudah menikah. Karena mereka merasa lebih aman dibandingkan yang masih gadis dan perjaka. Hati-hati jemaah. Syaitan itu permainannya luar biasa. Makanya jaga jarak. Ini jadikan kaidah di dalam hidup. Jangan coba-coba. Nabi mengatakan apa? Hati-hati kalian, wahai para lelaki, untuk masuk, untuk berjumpa dengan para perempuan. Hati-hati. Maksudnya yang bukan mahram. Hati-hati. Jemaah, ikhtilat, bercampur baunya laki sama perempuan. Ana tadi di kamar atas ana baca berita tentang seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri yang dibunuh oleh pacarnya karena hamil. Sama-sama mahasiswa perguruan Islam. Perguruan Islam. Karena yang namanya ikhtilat berbahaya tetap. Kenapa di masjid dalam posisi ibadah pun perempuan di belakang? Ini posisinya ibadah gitu loh. Orang kan mengatakan kita kan ibadah nggak mikirin macam-macam, tetap. Ada pertanyaan dari kertas kepada saya, Pak Ustadz, saya sudah mengikuti kajian sunnah, alhamdulillah. Pertanyaan dari seorang akhwat yang sudah berjilbab, tapi dia di kantor bekerja dan ternyata tidak ada tempat yang terpisah dengan lawan jenisnya. Suka dengan seorang ikhwan dan dia bercerita bahwa, Pak Ustadz, saya minta maaf, saya telah berzina dengan ikhwan tersebut. Kami sudah sama-sama ngaji sunnah. Yang ikhwannya sudah ngaji, yang akhwatnya sudah ngaji. Tapi karena mereka hidup kerja sama-sama di kantor tersebut, sering ketemu, wah aman lah, kan satu berjenggot tuh, tempel tok jenggotnya dikit kan, yang satu kan ada jilbabnya, aman nih kan, sama-sama udah ngaji sunnah. Tapi karena sering bertemu, akhirnya apa? Terjadi. Assalamualaikum Ustaz, Ana adalah seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi negeri, dan di situ ada campur laki-laki dan perempuan. Bagaimana status Anda dalam syariat Allah, Ustaz? Apakah Anda melanggar aturan Allah sebagai perempuan? Ya, tentunya kita tahu bahwasanya ikhtilat itu diharamkan dalam Islam. Ya. Ikhtilat diharamkan dalam Islam. Kita tahu namanya wanita asalnya di rumah, tidak keluar rumah, kecuali kondisi darurat ya. Darurat misalnya seperti saya yang pernah menghadapi kasus seorang suami sudah kerja, istri juga kerja, suami sudah kerja tapi gajinya cuma 1,5, istrinya kerja gajinya 4 juta, sementara kebutuhan mereka besar. Sampai wanita tersebut menangis depan saya, Ustaz, bagaimana saya mau berhenti, suami tetap gajinya belum bisa naik ya. Terus saya punya tanggungan orang tua saya lah, inilah yang harus saya bayarkan ya. Kalau gitu kondisi lain, saya bilang kondisi lain. Asalnya wanita tidak keluar rumah, asalnya wanita di rumah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah-rumah kalian. Tugas di rumah banyak, tapi kalau seorang kondisi darurat, dia harus kerja, maka dia berusaha menjaga diri sebaik-baiknya. Ikhtilat ya, memang tidak boleh, tapi ya begitu, ikhtilat di mana-mana ya. Maka dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau darurat maka sesuai dengan kadarnya. Kalau seandainya suaminya ternyata sudah memiliki penghasilan yang cukup, anak-anaknya sudah besar-besar, sudah bisa ngapain dia kerja-kerja? Kemudian mending pulang ngurus anak-anak, ikut pengajian, ngurus suami, itu lebih afdal. Itulah wanita karir yang sesungguhnya. Ya Allah alam bisawab. Dan bagaimana cara menghadiri pesta pernikahan yang di sana ada acara musik dan ikhtilat. Apabila diundang pernikahan, datangi. Kalau ternyata ketika mendatangi terjadi musik dan ikhtilat, maka tidak masuk. Haram hukumnya. Ya, seperti itu solusinya. Artinya kita sudah berniat untuk mendatangi, ternyata terjadi kemungkaran dan kita tidak bisa mencegahnya, pulang. Sudah lepas kewajiban kita. Sebagai seorang guru ketika melihat kemungkaran wajib mengingkari nggak Pak? Wajib mengingkari. Kalau antum bisa, maaf ya, yang perempuan di belakang, yang laki-laki depan. Ya, bagus. Sambil menasihati itu yang perempuan nggak pakai jilbab, kalau bisa pakai jilbab.
Kalau antum nggak bisa seperti itu, berarti antum setiap kali ngajar, antum tidak mengingkari. Harus ada pengingkaran. Kalau antum bisa mengingkari seperti itu, yang perempuan belakang, laki-laki sini depan. Antum jelaskan kenapa begitu. Karena syariat Islam begini. Kalau antum bisa tegas seperti itu, bagus. Cuma masalahnya bisa nggak? Itu pertanyaannya. الحمد لله نعلم ما في الاختلاط من الآفات العظيمة فتعجب به ويعجب بها وقد تزهد في زوجها وهو يلتفت إلى غير زوجته. الاختلاط الإلكتروني صحيح ما في اختلاط بالأجساد، لكن في تساهلات كثيرة تحدث ومن انتقال مراسلات على الخاص، المدح والإطراء، الكلام في الأشياء العاطفية، الانفتاح، سقوط الحواجز. ولذلك لا بد من الحذر ثم الحذر ثم الحذر.